Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya, laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik bertransaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam bentuk periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Di sini kita bisa lihat jenis-jenis laporan keuangan. Di antaranya yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluaran, tentu perusahaan merugi karena tidak ada profit atau keuntungan yang masuk ke badan usaha. Ini yang dimaksud dengan kerugian usaha. Selanjutnya yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Biasanya laporan ini juga dibuat dalam periode tertentu. Bisa 6 bulan ataupun 1 tahun. Karena di dalam waktu-waktu tersebut, berputaran modal juga berubah-ubah sehingga perlu pencatatan. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah laporan neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu kekayaan, kewajiban, dan modal. Dari suatu entitas tersebut, pada akhirnya periode tersebut, laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perubahan dalam menghasilkan keputusan suatu bisnis. Baik, selanjutnya kita akan membahas fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Dari laporan keuangan ini, kita bisa melihat bagaimana kondisi usaha kita. Yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi. Dari laporan keuangan ini, kita bisa mengevaluasi tentang kemajuan dari bisnis kita. Apakah kita meningkat atau malah makin menurun. Selanjutnya yang ketiga adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Dari sini, perusahaan bisa melihat bagaimana laporan keuangan ini bisa dipertanggungjawabkan, atau laporan keuangan ini bisa dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban apabila terjadi suatu masalah tentang keuangan. Paling tidak manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Salah satu bagian dari laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, yaitu jenis laporan laba rugi single step. Single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Selanjutnya, yaitu laporan laba rugi multiple step. Pada laporan multiple step atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Selanjutnya, ada fungsi laporan laba rugi. Yang pertama itu untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Nah, ketika perusahaan sudah berjalan, pasti ada transaksi keuangan di sana, baik yang menghasilkan kerugian maupun laba. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan.
Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar laba dibandingkan rugi, tentu prospek perusahaan ke depannya akan semakin meningkat. Apalagi jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan selainnya. Selanjutnya yaitu untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Mengatur langkah kebijakan atasan terkait dengan pembiayaan. Jika dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Baik, laporan selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu. Komponen laporan perubahan modal yaitu ada 10. Yang pertama, modal awal. Modal awal merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. Yang kedua, pengaruh dan perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya. Efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan terpisah dalam laporan perubahan ekuitas dalam bentuk penyesuaian. Dan yang keempat, saldo yang disajikan lagi. Ekuitas yang bisa diatribusikan pada pemegang saham di awal periode komparatif sesudah penyesuaian. Yang kelima, perubahan dari modal saham. Mengenai modal saham lebih lanjut dalam periode terkait perlu ditambahkan di dalam laporan perubahan modal. Yang keenam, dividen. Pembayaran dividen perlu dikurangkan dari ekuitas pemegang saham, sebab dividen adalah diatribusi kekayaan yang bisa diatribusi pada masing-masing pemegang saham. Yang ketujuh, laba rugi pada periode terkait merupakan laba serta rugi yang diatribusi pada pemegang saham selama periode seperti dalam laporan laba rugi. Yang kedelapan, perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan serta kerugian revaluasi yang diakui dalam periode ini perlu disajikan dalam laporan perubahan modal. Yang kesembilan, keuntungan dan kerugian lain. Keuntungan serta kerugian lain yang tidak diakui pada laporan laba rugi bisa disajikan di dalam laporan perubahan ekuitas lainnya. Keuntungan serta kerugian aktuarial akibat penerapan nilai tukar, pajak biaya masuk, dan sebagainya. Dan yang ke-10, saldo akhir merupakan saldo cadangan ekuitas dari pemegang saham di akhir periode pelaporan seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu bagian dari laporan keuangan adalah laporan raca. Laporan raca merupakan arsip penting di dalam suatu perusahaan. Sebelumnya, membuat contoh raca, angkutan maupun pejabat keuangan harus paham terlebih dahulu terhadap pengertian laporan raca. Laporan raca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya, laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun yang selanjutnya. Namun, pada perusahaan tertentu, termasuk perbankan, laporan raca biasanya diterapkan pada keuangan yang berlaku selama 1 bulan dan akan dijadikan rujukan untuk bahan evaluasi laporan tersebut. Dan berikut ini ada beberapa manfaat penulisan laporan raca yang lebih lengkap, yaitu yang pertama, sebagai alat penganalisis finansial jika dalam pelaksanaan tersebut terdapat perubahan. Yang kedua, untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajiban terkait aset likuid. Dan yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur laporan raca. Yang pertama, ada aktiva.
Aktiva adalah kekayaan atau aset perusahaan yang berhasil dikumpulkan. Aset ini biasanya dimanfaatkan untuk perusahaan membiayai kebutuhan di masa selanjutnya. Unsur aktiva masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Berikut definisinya. Aktiva tetap adalah aktiva atau aset perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang, minimal 1 tahun. Biasanya aset ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Dan yang kedua ada aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset perusahaan yang hanya bisa digunakan untuk jangka pendek. Biasanya digunakan untuk membiayai hutang jangka panjang atau yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya yang kedua ada pasiva. Pasiva adalah kewajiban perusahaan di dalamnya terkait dengan pertanggungjawaban pembayaran perusahaan terhadap pihak yang lain. Dan yang ketiga ada modal. Modal adalah unsur laporan raca selanjutnya, baik modal yang dimaksud sebagai aset pembiayaan maupun produk yang dijadikan dasar operasi bisnis. Pencatatan laporan terkait hal ini biasanya berisi relevansi modal di akhir periode, baik dilakukan di akhir bulan maupun akhir tahun. Nah, ketiga unsur ini harus pada format laporan raca, sehingga ketika disampaikan kepada pihak atasan, kondisi keuangan perusahaan bisa dianalisis, bahan evaluasi untuk pembiayaan perusahaan di periode yang akan mendatang.